Riana menjatuhkan tubuhnya di kursi. Matanya mulai melelehkan cairan bening. Memangnya Alfian tidak bilang sama kamu mau pergi kemana? Riana hanya menyahut dengan gelengan kepala. Mami palsu yang sejak tadi berada di sisinya sedang berusaha menenangkan. Kita tunggu saja dulu. Siapa tahu Alfian sedang ada keperluan di luar. Tidak mungkin dia meninggalkan acara pertunangannya sendiri. Dia pasti akan kembali. Bujuk Mama Feni seraya mengusap bahu Riana. Kamu sudah telepon? Sudah mah, tapi tidak dijawab. Riana mulai terisak-isak hingga make up yang memoles wajahnya luntur. Melihat itu, Mama Feni pun kebingungan. Sebab putranya tiba-tiba saja menghilang di puncak acara. Bisa malu mereka jika sampai Alfian tidak kembali. Di pintu terlihat Gali sedang berjalan ke arah mereka dengan sedikit tergesa-gesa. Bagaimana? Tanya Riana ketika melihat Gali mendekat ke arahnya. Tidak ada. Informasi yang disampaikan Gali membuat Riana langsung lemas. Pikirannya menebak apakah Alfian sengaja meninggalkannya di puncak acara untuk mempermalukannya. Tega sekali. Kamu sudah yakin sudah cari kemana-mana? Di depan, di taman belakang, di toilet. Riana mencecar hendak memastikan. Aku sudah keliling Riana, tapi Alfian memang tidak ada. Mobilnya juga tidak ada di parkiran. Ya ampun, lalu kemana anak itu? Mama Feni membuang napas kasar. Tak tahu harus berbuat apa lagi. Geram kepada putranya sekaligus iba kepada Riana yang kini sedang terisak-isak. Tadi salah satu petugas keamanan bilang ada karyawati catering jatuh di tangga dan mengalami pendarahan. Alfian yang bawa ke rumah sakit. Di rumah mana? Tidak tahu tante. Katanya Alfian gendong wanita itu ke mobilnya dan langsung pergi. Riana tersentak. Kedua tangannya terkepal di bawah meja. Ia menduga bahwa orang catering yang dimaksud Gali adalah Aileen. Senjata makan tuan mungkin. Adalah perumpamaan yang paling tepat untuk Riana. Setiap kali ia menjahati Aileen, pasti berbalik menyerangnya. Mulai dari malam ia dan ibunya menjual Aileen dan
Ternyata yang membelinya adalah Alfian. Dan malam ini Riana membayar orang untuk mencelakai Aileen, tapi justru ditolong Alfian. Riana benar-benar ingin mengamuk dan memaki takdir. Jadi bagaimana ini sekarang, Jeng? Bisa-bisanya Alfian meninggalkan Riana hanya demi seorang karyawati catering. Memangnya tidak ada orang lain yang bisa menolong? Mami Trisa membuka suara melayangkan protes. Maafkan saya, Jeng Trisa. Mungkin Alfian panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mama Feni melirik Galih. Kamu sudah coba hubungi Alfian? Sudah, Tante. Tapi tidak dijawab, chat juga tidak dibaca. Semakin frustasi saja Mama Feni dibuatnya. Ia kembali mengusap pucuk kepala Riana. Riana sayang, bagaimana kalau kita tunggu Alfian dulu? Siapa tahu dia sudah di jalan perjalanan kembali ke sini. Tak ada sahutan dari Riana. Pikirannya saat ini sangat kalut dan takut. Bagaimana jika anak dalam kandungan Aileen benar-benar benih Alfian? Dan bagaimana jika Aileen memberitahu Alfian bahwa Riana dan ibunya lah yang telah menjualnya malam itu? Jika itu terjadi, semua rencana Riana untuk mendapatkan Alfian bisa gagal total. Sudah 2 jam operasi berjalan, namun belum ada tanda-tanda akan selesai. Alfian memilih duduk di kursi sambil menyandarkan punggung, menatap ke mejanya yang penuh bercak darah Aileen. Kenapa juga aku harus setakut ini? Bukankah Aileen dan anak itu bukan siapa-siapanya aku? Alfian pikir harus cepat menghubungi keluarga Aileen, atau paling tidak ayah dari anak yang dikandungnya. Dia sendiri tidak mungkin terus terjaga di rumah sakit, sementara mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Alfian meraih tas kecil milik Aileen dan membukanya, berharap menemukan ponsel milik wanita itu untuk mencari kontak keluarganya. Namun di dalam tas tak ada ponsel sama sekali. Hanya ada dompet kecil dan kunci kamar. Apa dia tidak punya HP? Dahi Alfian berkerut tipis. Perlahan ia membuka dompet milik Aileen. Lancang memang.
tapi tidak ada pilihan lain. Mungkin di dalam dompet ada nomor telepon atau sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Namun, tak ada petunjuk apapun di dalam dompet lusuh tersebut. Hati Alfian pun kembali nyeri, bak ditusuk belati tajam ketika menemukan 2 lembar pecahan 10 ribuan dan juga selembar 5 ribuan. 25.000. Uang yang dia punya hanya segini. Lagi Alfian bergumam, angka 25.000 sudah pasti hanya recehan baginya. Berbeda dengan Aileen. Uang ini mungkin ia gunakan untuk mengisi perut. Tapi bisa makan apa dia dengan uang segini? Bahkan untuk membeli secangkir kopi yang biasa dinikmati Alfian di kafe saja tidak akan cukup. Alfian menekan rasa aneh yang seolah memaksa bola matanya berair. Ia seorang pria dewasa dan pantas baginya untuk meneteskan air mata. Alfian mengeluarkan ponsel dari saku celana. Baru saja membuka, sudah terlihat puluhan pemberitahuan panggilan tidak terjawab dan juga puluhan SMS masuk